Yes, there must be a big change here, and we must be active in promoting the change here. Send many of commodities to China. We export many of our commodities to China. We also see other countries such as United States, Russia, Japan, Middle East, Europe as also important. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, beredar artikel yang berjudul warga Amerika Serikat ingin dipimpin Jokowi karena kecewa dengan Biden. Sebuah gambar tangkapan layar sebuah artikel yang berjudul kecewa dengan Biden, warga Amerika ingin dipimpin oleh Jokowi, beredar di media sosial. Artikel yang diklaim dimuat pada 29 Februari 2021 pukul 12 siang itu dilengkapi dengan dua foto, yakni foto Presiden Joko Widodo dan juga foto Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Di Facebook yang gambar tangkapan layar tersebut dibagikan oleh salah satunya akun pada 28 Februari. Akun itu juga menulis, "Karomah sang pemimpin besar Nusantara, gas Jokowi jadi Presiden Amerika Serikat periode 2069-2021. Hingga artikel itu pun dimuat, unggahan tersebut telah mendapatkan 14 reaksi dan 4 komentar. Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta Tempo mula-mula menelusuri berita dengan judul kecewa dengan Biden, warga Amerika ingin dipimpin oleh Jokowi di mesin pencarian Google. Namun tidak ditemukan berita dengan judul tersebut yang pernah dimuat oleh situs-situs media. Tempo kemudian menelusuri jejak digital kedua foto dalam gambar tangkapan layar artikel itu. Hasilnya ditemukan bahwa foto Joe Biden dalam gambar tersebut pernah dimuat oleh salah satu situs media di Indonesia, yakni Tempo, pada beberapa waktu yang lalu. Setelah berita itu ditelusuri satu persatu kemudian dibandingkan dengan artikel dalam gambar tangkapan layar, ditemukan dalam artikel tersebut merupakan hasil suntingan dari berita Tempo yang berjudul Joe Biden dikritik karena tidak hukum MBS terkait pembunuhan Jamal Khashoggi. Kesamaan terlihat dalam nama reporter, non-koresponden, dan nama editor Eka Yuda Saputra, di mana tercantum dalam berita tersebut. Selain judul, terdapat penyuntingan pada tanggal terbit, yakni menjadi Senin 29 Februari 2021. Hal ini janggal karena bulan Februari 2021 hanya memiliki 28 hari dan bukan 29 hari. Suntingan itu juga terdapat pada bagian foto. Dalam tangkapan layar artikel tersebut, di sebelah foto Biden ditempelkan foto Presiden Jokowi. Dalam foto aslinya di sebelah Biden berdiri pula Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Dengan ditempelkannya foto Jokowi, Harris menjadi tidak terlihat. Foto itu merupakan foto jepretan fotografer kantor berita Reuters, Carlos Barria. Foto tersebut diambil ketika Biden menyampaikan pernyataan resmi tentang situasi politik Myanmar di Gedung Putih Washington DC, Amerika
Amerika Serikat pada 10 Februari 2021. Adapun foto Jokowi dalam gambar tangkapan layar itu pernah dimuat oleh Kompas dalam beritanya pada 23 September 2020. Foto itu merupakan gambar tangkapan layar dari video ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato secara virtual dalam sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2020 waktu malam New York, Amerika Serikat. Jadi kesimpulannya berdasarkan pemeriksaan fakta, gambar tangkapan layar artikel yang berjudul Kecewa dengan Biden, warga Amerika ingin dipimpin oleh Jokowi adalah keliru. Gambar itu merupakan hasil suntingan dari berita Tempo yang berjudul Joe Biden dikritik karena tidak hukum MBS terkait pembunuhan Jamal Khashoggi. Kemudian juga tidak ditemukan berita dengan judul tersebut yang dimuat oleh situs-situs media. Era Jokowi jadi ajang kekuasaan para koruptor. Di era Joko Widodo ini menjadi ajang kekuasaan para koruptor seperti kasus Jiwasraya, Bansos, Asabri, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Demikianlah yang dikatakan oleh pengamat politik Nazar El Mahfuzi dalam pernyataan kepada Suara Nasional pada hari Jumat 29 Januari. Kasus Jiwasraya ada orang istana yang terlibat. Kata Nazar, para koruptor sangat senang dengan apanya yang ada di Undang-Undang KPK, hasil revisi sehingga bisa mencari celah hukum. Walaupun sudah ada penangkapan terhadap para elit yang terlibat korupsi, namun koruptor lainnya belum juga ditangkap, seperti Harun Masiku, Syamsul Nur Salim, dan lain-lain. Menurut Nazar, KPK harus melakukan pemanggilan terhadap nama-nama yang disebut dalam majalah Tempo dalam kasus korupsi Bansos. Ada nama Madam, Puan Maharani, maupun elit PDIP lainnya yang disebut oleh majalah Tempo. KPK pun harus segera memeriksa mereka. Ia mengatakan isu Taliban di KPK sengaja dihembuskan pihak-pihak yang terganggu korupsinya dibongkar lembaga anti rasuah ini. Penyidik senior KPK Novel Baswedan diserang isu Taliban, bagian dari upaya melemahkan penyidikan kasus korupsi. Nazar juga menyoroti Mahkamah Agung di era Jokowi yang memberikan pengurangan hukuman dan vonis bebas untuk para koruptor. MA memutus lepas Syafruddin Arsyad Temenggung, eks terdakwa korupsi SKL BLBI. MA juga memberikan putusan kasasi Idrus Marham. Menurut Nazar, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tahun 2020 turun ke peringkat 102, menunjukkan pemerintahan Jokowi ini buruk dalam pemberantasan korupsi. Narasi pemerintahan Jokowi berhasil dalam memberantas korupsi dibantah dengan IPK 2020 yang turun ke peringkat 102. Berdasarkan data KPK, jumlah penindakan mengalami penurunan drastis di sepanjang tahun 2020 lalu. Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada instrumen penting seperti tangkap tangan. Akan tetapi, penurunan ini dapat dimaklumi karena dapat menjadi perubahan hukuman acara penindakan yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tumpul. Begitu pungkasnya.